Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, setelah kemartiran Stefanus, nyatalah karyamu melalui para rasul dalam membantu banyak orang untuk berbalik kepadamu. Buatlah kami hari ini berani bersaksi bahwa kami adalah pengikutmu lewat sikap kami dalam mewartakan karya keselamatanmu dimanapun kami berada, sehingga nyatalah bahwa kami adalah murid-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan sekarang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sejahtera selalu, dan tentu saja semua yang mendengarkan dan menonton pewartaan kita hari ini adalah pewartaan yang indah dari kalender liturgi Selasa 27 April pekan keempat Paskah. Bacaan pertama
dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Menarik bacaan ini karena berbicara tentang gereja perdana yang tersebar kemana-mana karena penganiayaan setelah kemartiran Santo Stefanus. Jadi para pengikut Yesus itu luar biasa atas nama iman mereka mau tercerai-berai karena dianiaya secara luar biasa, bahkan ada yang rela menjadi martir. Contohnya, martir yang pertama adalah Stefanus. Martir itu berarti dibaptis dengan darah. Kalau ada pilar hidup menggereja, sebenarnya ada 5 pilar hidup menggereja, yakni koinonia atau persekutuan, liturgia atau peribadatan, kerikma atau pewartaan, diakonia atau pelayanan, yang kelima martiria, mati demi iman. Yang kelima ini jarang disebut-sebut. Padahal dalam gereja perdana kita mengenal ada martir. Yang pertama Santo Stefanus, dan setelah itu tentu ada martir-martir yang lain, bahkan sampai ada martir di abad ini. Tentu tidak semua harus jadi martir, tapi semua para pengikut Yesus itu diajak untuk apa? Untuk mewartakan Injil Tuhan. Injil itu disebut juga good news atau kabar baik. Tentu ketika kita merayakan Ekaristi, setelah berkat penutup, romo atau pastor atau pater atau father atau imam itu berkata kepada umat, marilah pergi, kita diutus. Lalu umat menjawab apa? Amin. Amin itu artinya setuju. Setuju untuk apa? Setuju untuk diutus. Diutus untuk apa? Mewartakan kabar baik, mewartakan shalom atau eirene atau damai sejahtera. Kepada siapa? Ya kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Lingkaran kecil, keluarga, tetangga, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, di sekolah, kampus, tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Nah, pada waktu itu ada tokoh namanya Barnabas yang juga mewartakan kabar gembira. Akhirnya banyak orang yang percaya, berbalik kepada Tuhan. Yang diwartakan oleh Barnabas adalah Yesus adalah Tuhan. Kalau kita ditanya apa sih kekasan agama Kristen atau agama Katolik, kita semua tentu Kristen Katolik, pengikut Yesus dari Gereja Katolik Roma. Kekasannya itu bukan cinta kasih, bukan. Sekarang hampir semua agama mengajarkan cinta kasih. Baik itu agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan pun mengajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan, sesama, dan lingkungan hidup. Jadi kekasannya itu mengakui atau mengimani atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Agama lain percaya Yesus tapi sebagai nabi, maka sering disebut dengan Nabi Isa. Maka ada peringatan itu kalau di kalender itu, misalnya peringatan wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Tapi kalau kita mengimani itu adalah
wafatnya Tuhan Yesus, lalu kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu-ragu lagi. Kita harus percaya sebagaimana atas perutusan dan pewartaan kabar baik Barnabas kepada orang-orang yang tercerai-berai karena penganiayaan zaman gereja perdana, mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan berbalik mengimani Tuhan Yesus. Dikatakan Barnabas juga berjumpa dengan Saulus. Saulus siapakah itu? Saulus itu dulu adalah penganiaya para pengikut Yesus, pengejar, ya, bahkan pemukul, bahkan pembunuh pengikut Yesus. Tapi Saulus kita kenal akhirnya mendapatkan cahaya matahari yang paling benderang. Akhirnya matanya itu terbutakan dan terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu akhirnya Saulus bertobat, lalu kita kenal nanti menjadi Paulus, lalu menjadi pewarta kabar gembira, pewarta Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, baik Barnabas maupun Saulus itu bisa mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong, roh yang memberi daya kekuatan, termasuk memberi daya kekuatan kepada kita para pengikut Yesus zaman now atau zaman ini. Dan sejak zaman gereja perdana dia juga telah menyertai Stefanus martir pertama, menyertai pula Barnabas, menyertai pula Saulus. Roh Kudus itulah yang memberikan daya kekuatan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Dan kita imani kita pun bisa ada sampai hari ini. Dan kita tetap percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Itu berkat Roh Kudus. Nah, yang menarik, akhirnya Barnabas dan Saulus itu ke Antiokhia. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saya ulangi, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26 dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan, di daerah manakah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen? Antiokhia. Kalau kita ditanya itu ada di kitab sucinya di mana? Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Semoga kita bukan hanya hafal tetapi kita juga semakin memahami, oh ternyata ada sejarahnya murid-murid yang percaya pada Yesus disebut Kristen untuk pertama kali, yaitu di Antiokhia. Dan kita para pengikut Yesus zaman ini pun disebut Kristen, tapi Kristen Katolik, Katolik Roma pula. Jadi jangan terlalu membeda-bedakan Katolik dengan Kristen. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut orang Kristen. Ya, cuma ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya. Lalu Katolik pun masih ada Katolik Roma, Katolik Ortodok. Nah, kita Katolik Roma. Gak usah membeda-bedakan, yang paling penting adalah kita percaya kepada Yesus. Ya, dan tentu pewartaan adalah pewartaan yang terus-menerus. Kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang paling penting apa? Ya bagaimana kita bisa sepikir dan seperasaan dengan Yesus.
Dan akhirnya kita bisa apa? Bisa melaksanakan yang menjadi ajaran utama Yesus. Dan ajaran utama Yesus dikatakan hukum yang terutama adalah hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi siapapun kita, para pengikut Kristus yang disebut Kristen, spesifik kita orang Katolik, harus dengan bantuan Roh Kudus tentu pula mampu melaksanakan hukum cinta kasih. Kasih kepada Tuhan itu nggak kelihatan. Kasih kepada Tuhan harus nyata dengan mengasihi sesama. Sebab Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Tapi representasi kehadiran Allah itu melalui sesama. Bahkan sesama yang dalam Matius 25 ayat 40, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, ternyata yang paling hina itu yang haus, yang lapar, yang sakit, yang dipenjara, yang telanjang, yang tidak punya tumpangan. Kalau dalam bahasa Keuskupan Agung Jakarta, yang LKMTD. Apa itu LKMTD? Lemah, kecil, miskin, tersingkir, disabilitas. Dan di saat pandemi COVID-19 seperti ini yang sudah setahun lebih ini, Gereja Keuskupan Agung Jakarta bahkan membuat program ya di tahun keadilan maupun dilanjutkan ini di tahun refleksi 2021 ini, yakni ada nama programnya adalah atau gerakannya disebut Celengan Yesus Tunawisma. Celengan Yesus Tunawisma. Jadi umat diajak untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya, dimasukkan ke celengan, dan uangnya itu nanti dikumpulkan oleh tim penggerak tahun refleksi, lalu nanti bisa digunakan untuk LKMTD yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Nah, kita mohon rahmat agar kita yang adalah pengikut Yesus dimampukan untuk menjadi pewarta kabar sukacita dimanapun kita berada, dan itu baru bisa kalau kita dinaungi oleh Roh Kudus. Maka kita juga boleh mengundang Roh Kudus loh, karena kita nih sejak kita dibaptis, Roh Kudus itu tercurah kepada kita. Dan ketika kita menerima sakramen Krisma, itu ada eksplisitas rahmat Roh Kudus yang luar biasa. Kita diberi kekuatan oleh Rohnya. Untuk apa? Untuk mampu menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Untuk siapa dan di mana? Untuk sesama yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Ya kan lagunya kan, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Santo Stefanus menjadi saksi Kristus sampai menjadi martir. Barnabas dan Saulus menjadi saksi Kristus, mewartakan Yesus adalah Tuhan. Sampai akhirnya kita mengenal untuk pertama kalinya di Antioquia para murid disebut Kristen. Nah, kita pun juga diajak untuk menjadi saksi Kristus. Tentu saja menjadi saksi itu ada dua caranya. Yang pertama, kalau memang kita pinter bicara, kita bisa memberi kesaksian tentang Yesus dengan tutur kata kita, dengan mulut kita. Ya,
dengan pengajaran, dengan pewartaan, dengan cerita, dengan sharing kepada teman, sahabat, kenalan, dan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Bagi yang terbuka untuk mempelajarinya lebih lanjut, ya kita sarankan untuk ikut pelajaran, ya proses katekumenat, ya pelajaran agama untuk mempersiapkan diri menjadi Kristen atau menjadi orang Katolik, lalu untuk siap dibaptis menjadi anggota gereja, pengikut Yesus. Tapi bagi yang tidak terbuka, ya tentu saja kita tetap menjadi saksi di dalam tindakan atau karya. Jadi kita tetap memberikan teladan dalam hidup bersama yang lebih baik. Misalnya datang tidak terlambat, ya, dengan senyum, sapa, salam, sopan santun, ya tak? Jangan muka jutek dan gampang emosi dan marah-marah. Lalu bersedia diajak kerjasama, ya tak? Bersatulah wahai orang-orang yang berkehendak baik. Ayo bekerja sama, ciptakan persaudaraan dan kerjasama yang indah. Lalu akhirnya kita bisa menjadi terang dan garam di tengah kehidupan, entah itu kehidupan menggereja maupun bermasyarakat. Sampai orang melihat perbuatan baik kita dan memuji Bapa di sorga, atau tertarik dengan kita sampai bertanya, kamu siapa? Misalnya namanya Antonius atau Petrus atau Fransiskus kalau dia laki-laki, sekedar menyebutkan nama-nama baptis yang terkenal, atau Teresia, Monica, atau Francisca. Oh, dia itu ternyata orang Katolik. Orang Katolik itu hebat ya, gitu ya. Di kantor datang gak pernah terlambat, udah gitu ramah, gampang diajak kerjasama, udah begitu murah hati lagi. Jadi orang bisa mewartakan tidak dengan kata-kata, tapi dengan kesaksian hidup atau tindakan hidup. Dan orang juga bisa akhirnya diyakinkan, aku lihat pengikutnya aja tertarik, maka pasti ajarannya juga aku tertarik, maka aku ingin menjadi pengikut Yesus. Harapannya begitu. Nah, semoga sebagaimana sudah dimulai di gereja perdana oleh Santo Barnabas dan Santo Paulus, semoga kita sebagai pengikut Yesus di zaman ini, apalagi di saat pandemi, kita tetap terutus atau diutus untuk mewartakan kabar sukacita Yesus adalah Tuhan. Hidup yang penuh cinta kasih, baik dengan tutur kata maupun tindakan, yang bermanfaat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu. Kita lanjutkan bagian kedua dari bacaan Injil hari ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan renungan kita hari ini. Bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26, dan bacaan Injil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kalau saya ditanya benang merahnya antara bacaan pertama dan bacaan Injil, yakni tentang iman kepercayaan. Kalau Barnabas dan Saulus akhirnya mewartakan dan banyak orang yang percaya berbalik kepada Tuhan, maka dalam bacaan Injil Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang tidak percaya.
Karena mereka membutuhkan, ayo yakinkan kami bahwa engkau adalah Mesias. Tapi Yesus berkata, lah aku nih melakukan, dan apa yang aku lakukan dengan segala pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, tindakan Yesus itu semua adalah berasal dari Bapa. Tapi mereka tetap tidak percaya. Jadi kata kuncinya percaya. Kalau udah ngomong pakai kata tetap, udah gitu tetap tidak percaya, berarti konsisten tidak percaya. Walaupun Yesus sudah hadir, sudah bersabda, dan sudah berkarya. Memang percaya itu penting. Ya toh? Dalam dunia bisnis juga sama. Kalau orang sudah tidak dipercaya, ya sudah, akhirnya nggak bisa bekerja sama. Ya kalau mereka juga berjumpa dengan Yesus tapi tidak percaya kepada Yesus, ya mereka tidak bisa bekerja sama dengan Yesus. Maka percaya ini penting. Saya jadi ingat potongan lagu. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi yang diminta cuma satu, yaitu apa? Percaya. Pada yang percaya, ya kehadiran Yesus tentu luar biasa. Dan akhirnya banyak terjadi mujizat karena iman kepercayaan itu. Maka ketika Yesus menyembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, Yesus senantiasa bersabda, imanmu menyelamatkan. Jadi iman atau kepercayaan itulah yang membuat mereka sembuh dan selamat. Karena Yesus bukan hanya tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Yesus tidak datang ke dunia untuk menyembuhkan sakit fisik, tapi Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Maka itu yang harus kita imani. Seperti tadi saya katakan dalam renungan pertama, ciri khas agama Kristen adalah percaya atau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sekedar nabi, tidak sekedar tabib, apalagi ya, tapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau udah disebut juru, itu yang paling pinternya atau paling hebatnya. Pinter memasak, juru masak. Pinter mengemudi, juru mudi. Pinter bicara, juru bicara. Pinter merawat, juru rawat. Pinter menyelamatkan, juru selamat. Siapa itu? Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dan jangan tidak percaya lagi. Ya, kalau Yesus itu juru selamat. Maka Yesus akhirnya membawa kata-kata yang bagus ini dalam bacaan Injil, yakni tentang domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi mereka gak mudah percaya karena bukan domba-dombanya. Kalau domba-domba Yesus pasti mengenal suara Yesus dan mau mengikut Yesus. Nah, kita semua yang telah menjadi pengikut Yesus, kita adalah domba-dombanya. Dan Yesus adalah gembala yang agung, gembala baik. Dan kita pun bisa menjadi gembala untuk sesama kawanan domba di tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Kalau menjadi gembala itu idolanya adalah Yesus, gembala yang baik dan penuh kasih. Gereja Keuskupan Agung Jakarta itu punya logo ya, atau semboyan. Nah, semboyannya itu adalah gembala baik dan murah hati. Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, uskup kita terkasih, Bapak Kardinal kita, itu selalu berkata demikian. Ciri khas gembala baik dan murah hati harusnya menjadi ciri khas yang melekat pada umat Gereja Keuskupan Agung Jakarta.
baik uskupnya, imamnya, para biarawan-biarawati maupun umatnya harusnya mempunyai sifat atau karakter gembala baik dan murah hati. Jangan sampai kebalikan baik itu ya tentu jahat ya. Kebalikan murah hati yaitu pelit hati gitu ya. Nah, tentu ini nggak mudah ya. Semuanya membutuhkan proses. Bisa atau tidak? Bisa dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan gembala baik yang murah hati dan penuh kasih, yakni Yesus sendiri. Nah, kita membayangkan gembala baik itu kan seperti Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ya, pokoknya indah lah, mengajak kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Wah, domba-dombanya itu jadi senang, jadi makmur, sejahtera, dan peace, damai. Nah, semoga kita juga bisa meneladan Yesus sang gembala yang baik. Dan kalau kita posisinya sebagai domba, ya semoga kita mengenal Yesus yang penuh cinta kasih itu, dan kita mau mengikuti Yesus gembala kita, dan kita juga diutus untuk bisa menjadi gembala bagi sesama kawanan domba, misalnya dengan menjadi koordinator wilayah atau ketua lingkungan atau ketua seksi atau ketua bidang atau menjadi ketua panitia ini dan itu, atau itu dalam konteks hidup menggereja. Kalau dalam konteks hidup bermasyarakat, kita bisa menjadi ketua RT, ketua RW, mungkin jangan-jangan ada yang bisa jadi lurah atau camat atau bupati. Ya, itu juga bisa menjadi gembala bagi sesama kawanan domba atau gembala bagi domba-domba yang beragam itu. Ya, saya membayangkan tentu kita terus-menerus belajar untuk menjadi gembala baik dan murah hati. Dari siapa? Dari idola kita, yakni Yesus sendiri. Nah, dikatakan juga aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita melihat Yesus, harusnya kita bisa melihat itulah Bapa. Saya membayangkan Allah Bapa itu mewahyukan diri dalam diri Yesus. Yesus wafat, bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga. Dia mengutus rohnya yang kudus. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Yesus. Yesus adalah pewahyuan dari Allah Bapa. Jadi kalau Yesus bersabda, aku dan Bapa adalah satu, semoga kita tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya. Walaupun kita juga mengalami dinamika di dalam kehidupan ini. Dinamika sehat, sakit, untung, malang, berhasil, gagal, suka, duka, termasuk pandemi yang lumayan panjang ini. Mungkin kita juga bertanya-tanya, pandemi ini akan berakhir kapan? Ya, lalu satu hal yang gak boleh hilang pada orang beriman, walaupun kita tidak tahu tentang masa depan kita, yang gak boleh hilang adalah harapan. Ya, karena harapan itulah yang membuat kita menjadikan hidup menjadi hidup atau menjadi tetap bersemangat. Sebagaimana jemaat ketika mengalami penganiayaan lalu tersebar kemana-mana, tetap penuh pengharapan. Sebagaimana ada kemartiran, tapi Santo Barnabas dan Saulus atau Santo Paulus itu juga penuh pengharapan. Tidak ada jalan lain, pengikut Yesus pun harus tetap penuh pengharapan. Ya,
Orang yang penuh pengharapan itu dia percaya bahwa dulu, sekarang dan akan datang Tuhan senantiasa menyertai kita walaupun hidup kita ini berdinamika ya. Dulu bangsa Israel disertai dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji ya. 40 tahun lamanya perjalanan itu ya. Tapi disertai, ada Musa, ada Yosua ya, yang menemani bangsa Israel mengalami eksodus atau perpindahan dari Mesir tempat perbudakan menuju Israel tempat terjanji. Maka di zaman ini pun kita imani pula bahwa kita pun yang akan menuju kelak, semuanya akan menuju ke rumah Bapa juga disertai oleh Tuhan Yesus. Walaupun hidup berdinamika, kita gak pernah tahu, tapi Yesus beserta kita. Karena janji Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Yesus itulah yang menjadi kekuatan kita. Jangan ragu-ragu lagi, tapi percayalah. Jangan khawatir dan takut lagi, tapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Romo, pastor, father, imam itu berkata, Tuhan sertamu. Lalu kita menjawab apa? Dan sertamu juga. Itu sadar gak sih bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, menyertai imam, menyertai umat, menyertai kita semua, Anda dan saya. Jadi kita ini gak pernah sendirian, tapi kita selalu disertai Tuhan dalam dinamika. Karena Tuhan adalah gembala baik yang penuh kasih dan murah hati. Kita adalah domba-dombanya. Yang penting kita mau mengikuti Yesus gembala baik, dan Yesus yang murah hati, Yesus yang penuh kasih, dan kasihnya itu setia. Setia itu kelihatannya 5 huruf ya, SETIA, tapi susah loh menjalankan. Sudah pasti Tuhan Yesus akan setia menyertai kita, tapi apakah kita setia sebagai pengikut Yesus? Harusnya kita boleh memohon Roh Kudus tercurah pada kita sehingga kita dimampukan jadi murid-murid Yesus yang setia. Jadi domba-domba yang baik untuk gembala baik, yakni Yesus. Gembala baik yang juga hadir dalam diri Bapak Uskup. Gembala yang baik yang hadir lewat orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan, entah itu menggereja maupun bermasyarakat. Dan suatu hari kita boleh bernyanyi, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat penyelamatanmu. Kami mohon rahmat agar kami kau mampukan dengan bantuan Roh-Mu yang kudus untuk menjadi utusan-Mu mewartakan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami juga mempunyai iman kepercayaan. Mampukan kami untuk tetap penuh pengharapan dalam menjalani hidup yang penuh dinamika. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit, penderitaan, atau putus harapan. Semoga kau curahkan rahmat Roh Kudus yang memberi daya kekuatan, sehingga mereka mengimani Engkau di atas segala-galanya dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan perjuangan hidup saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih. Kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja.
Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolektor dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Bila ku hadapi persoalan
asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya, bagi kreasi kami, kita dan serunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, bagi kreasi kami, hanyalah alun-alun kita dan serunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, bagi kreasi kami, hanyalah alun-alun kita dan serunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la,